Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Denny Agung Santoso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Konsep Matematika. Dan yang saya banggakan rekan-rekan kelas 2G PGSD FKIP UMK. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi mengenai relasi dan fungsi. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 1. Royana Nafisa Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2021 33266. 2. Putri Alivia Nurmeidina dengan nomor induk mahasiswa 2021 33284. 3. Mega Ayu Putri Hapsari dengan nomor induk mahasiswa 2021 33291. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Rizal Alia Rahmat dengan nomor induk mahasiswa 2021 33297. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Royana Nafisa Sabila. Yang pertama kita akan membahas mengenai relasi. Relasi itu bisa dikatakan sebagai hubungan yang menyatakan himpunan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Seperti di situ dituliskan. Contoh, terdapat diagram sebelah kiri ada Agus, Budi, Chandra, dan Denny. Dan sebelah kanan ada bakso, mie ayam, dan juga batagor. Pada diagram tersebut, terdapat garis yang menghubungkan diagram pertama dan juga diagram kedua. Diagram tersebut menunjukkan bahwa Agus menyukai bakso, Budi menyukai mie ayam, Chandra menyukai batagor, dan Denny juga menyukai mie ayam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan. Seperti yang sudah ditulis di slide tersebut, bahwasanya memiliki definisi sebuah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan dengan tepat satu anggota dengan satu himpunan yang lainnya. Maksudnya, seperti yang sudah ditulis di slide berikutnya, yakni di sebelah kiri itu ada huruf A, B, C, yang di sebelah kanan ada angka 1 dan 2. Yang sebelah kiri itu huruf A menggandeng angka 1, huruf B menggandeng angka 2, dan huruf C juga menggandeng angka 2. Pada contoh soal tersebut, bahwa panah tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota A hanya menggandeng tepat satu pada anggota B. Pada contoh soal selanjutnya, terdapat dua diagram atau satu pasang diagram. Di sebelah kiri terdapat huruf A, B, C, dan di sebelah kanan terdapat angka 1 dan 2. Keterangan pada slide tersebut mengatakan bahwa diagram panah B bukan merupakan fungsi, karena ada anggota A mempunyai dua pasang anggota B, yaitu angka 1 dan 2. Contoh soal yang ketiga ada himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan himpunan B yang beranggotakan 1 dan 2. Kedua himpunan ini digambarkan dengan diagram panah. Diagram panah ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota himpunan A, yaitu A, yang tidak mempunyai pasangan pada anggota himpunan B. Adapun syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan adalah yang pertama, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di anggota himpunan B. Yang kedua, setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Selanjutnya ada domain, kodomain, rank fungsi. Domain merupakan daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan, dan rank merupakan daerah asing. Berikut contoh dan pembahasan tentang domain, kodomain, dan rank fungsi. Contoh soal, perhatikan diagram panah di samping. Diagram panah tersebut menunjukkan fungsi himpunan P ke himpunan Q dengan relasi 2 kali dari. Tentukanlah domain, kodomain, dan rank fungsinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu ingat bahwa domain merupakan daerah asal, kodomain merupakan daerah kawan, dan rank
adalah daerah hasil. Domainnya adalah semua anggota himpunan P. Kodomainnya adalah semua anggota himpunan Q. Dan rank atau daerah hasil merupakan anggota himpunan Q yang terkena panah dari anggota himpunan P. Daerah hasilnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Cara menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Contoh soal, perhatikan uraian berikut. Di sini ada 2 tabel. Yang tabel pertama ada nama siswa yang beranggotakan Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Dan tabel yang kedua ada pelajaran yang disukai. Ada IPS, kesenian, olahraga, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius dengan relasi pelajaran yang disukai. Cara untuk menyatakan relasi tadi disebutkan ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir dengan cara diagram kartesius. Untuk memudahkannya, kita akan mengambil contoh soal yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan diagram panah. Gambar 1.2 menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan. Bisa dilihat pada gambar 1.2. Buyung menyukai pelajaran IPS, jadi arah panahnya menunjukkan ke pelajaran IPS. Doni menyukai pelajaran kesenian dan olahraga, jadi panahnya menunjukkan ke pelajaran kesenian dan olahraga. Lalu Vina menyukai pelajaran IPA, jadi arah panahnya menunjukkan ke pelajaran IPA. Dan yang terakhir ada Putri menyukai pelajaran matematika dan bahasa Inggris, jadi panahnya menunjukkan ke matematika dan bahasa Inggris. Yang kedua dengan cara himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut ditulis kurung kurawa, kurung buka Buyung, IPS, kurung tutup, kurung buka Doni, kesenian, kurung tutup, kurung buka Doni, olahraga, kurung tutup, kurung buka Vita, IPA, kurung tutup, kurung buka Putri, matematika, kurung tutup, kurung buka Putri, bahasa Inggris, kurung tutup, kurung kurawa, tutup. Jadi, relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan. Kurung buka X, Y, kurung tutup, dengan X elemen Y dan Y elemen B. Dan yang terakhir dengan cara diagram kartesius. Relasi antara himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar atau horizontal, dan anggota-anggota himpunan B berada pada suatu sumbu tegak atau vertikal. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Seperti yang bisa dilihat pada gambar 1.3 itu menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai dari tabel 1.1. Selanjutnya, cara membuat notasi fungsi. Untuk memahami cara membuat notasi fungsi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ada contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 2 pada himpunan bilangan bulat. Yang ditanyakan ada
F1-nya berapa, yang kedua F2-nya berapa, yang ketiga bayangan min 2 oleh fungsi. Yang keempat ada nilai F untuk X sama dengan min 5. Yang kelima nilai X untuk fungsi Fx sama dengan 8. Dan yang terakhir nilai A jika Fa sama dengan 14. Menjawab soal tadi yaitu diketahui Fx sama dengan 2x min 2 pada himpunan bilangan bulat. Nomor 1 kita jawab yaitu F1 sama dengan 2 kali 1 dikurangi 2. F1 memperoleh hasil yaitu 0. Caranya adalah tinggal merubah saja X-nya menjadi angka 1. Nomor 2 yang ditanyakan adalah F2. Kita tinggal merubah saja huruf X menjadi angka 2 dan diperoleh hasil 2 dikali 2 dikurangi 2. Jadi F2 memperoleh hasil 2. Kemudian nomor 3 yaitu soalnya adalah bayangan min 2 oleh F. Sama dengan kita jawab F2 sama dengan 2 dikali min 2. Jadi X diubah menjadi min 2. 2 kali min 2 dikurangi 2 dan memperoleh hasil min 6. Kemudian soal nomor 4 yaitu nilai F untuk X min 5. Kita tinggal merubah saja nilai X menjadi min 5. Jadi dijawab F min 5 sama dengan 2 dikali min 5 dikurangi 2 dan memperoleh hasil min 12. Kemudian nomor 5 soalnya adalah nilai X untuk Fx sama dengan 8. Caranya ini menggunakan substitusi ya. 2X sama dengan 2 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 plus 2. Kemudian diperoleh 2X sama dengan 10. Dan memperoleh hasil X sama dengan 10 per 2. Dan nomor 6 adalah soalnya adalah nilai A jika FA sama dengan 14. Diperoleh hasil 2A sama dengan 14 plus 2. 2A sama dengan 16. Dan A diperoleh 16 per 2. A memperoleh hasil 8. Kemudian di sini ada soal lagi yaitu diketahui fungsi G di mana X dipetakan menjadi X kuadrat plus 2 dengan domain di mana himpunan X lebih besar dari negatif 4 dan X kurang dari 2 dan X merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian ini adalah soalnya yaitu 1. Tuliskan rumus untuk fungsi G. 2. Tuliskan domain G dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan nomor 3. Tentukan daerah hasil G. Dan ada lagi yaitu gambarlah grafik fungsi G jika domainnya adalah di mana himpunan X lebih besar daripada negatif 4 dan X kurang dari 3 dan X merupakan anggota bilangan real. Kemudian jawab yaitu nomor 1 di mana soalnya adalah rumus untuk fungsi G adalah Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Dan untuk jawaban nomor 2 ya adalah domain G. Domain G tadi disuruh untuk mendaftarkan anggota-anggotanya dan diperoleh hasil domain G sama dengan negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian negatif 1, dan 0, lalu 1, dan terakhir adalah 2. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3 yaitu tadi tentukan daerah hasil G. Kemudian diperoleh soal yaitu Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Kemudian G min 3 sama dengan min 3 kuadrat plus 2. Diperoleh hasil 11. Dan G min 2 sama dengan min 2 kuadrat plus 2 dan diperoleh hasil 6. G min 1 sama dengan min 1 kuadrat
plus 2 dan diperoleh hasil 3. Kemudian G0 sama dengan 0 kuadrat plus 2 sama dengan 2. Kemudian G1 sama dengan 1 kuadrat plus 2 dan diperoleh hasil 3. Dan terakhir G2 sama dengan 2 kuadrat plus 2 dan diperoleh hasil 6. Dan untuk fungsi G tadi diperoleh hasil seperti ini, daerah hasil G-nya, di mana X merupakan anggota bilangan real. Kemudian yang terakhir ini adalah latihan soal, dan teman-teman bisa mengerjakan latihannya, di mana soal nomor 1 ini ada gambar relasi yang tepat untuk himpunan di samping adalah, dan nomor 2 diagram di bawah menunjukkan pemetaan fungsi f dari himpunan A ke B. Kemudian menentukan A daerah asal atau domain, B daerah kawan atau kodomain, C daerah hasil atau rank. Kemudian soal nomor 3, diketahui fungsi f di mana X dipetakan menjadi 2M plus 1 dan X plus 7. Jika F min 1 sama dengan min 4, maka nilai Fm adalah. Soal nomor 4, pada pemetaan fungsi X dipetakan menjadi AX plus B jika F2 sama dengan 1 dan F7 sama dengan 16, maka A dikurangi B adalah. Soal nomor 5, jika rumus fungsi Fx sama dengan 3x plus 5, maka hasil dari F2B dikurangi 3 adalah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, saya mewakili kelompok 6 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.